Saya Indri Palindangan, NPM 223300516027. Dalam video ini saya akan membahas hubungan antara hukum internasional dan hak asasi manusia. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogen Davis Jonda, SH, LLM, CLA, CPR, CML, CMA, CMLC. Hukum internasional dan hak asasi manusia adalah dua bidang hukum yang saling berkaitan. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara, sementara hak asasi manusia mengatur hubungan antar negara dan warganya. Beberapa topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu konsep hak asasi manusia dalam hukum internasional, sumber hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, implementasi hukum internasional tentang hak asasi manusia, dan peran hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hukum bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang di dunia, terlepas dari tempat tinggal, kewarganegaraan, maupun status sosialnya. Konsep HAM dalam hukum internasional didasarkan pada prinsip universalitas, individualitas, kesamaan, dan non-diskriminasi. Universalitas yaitu hukum berlaku di mana saja, dan prinsip individualitas yaitu HAM melekat pada diri setiap individu atau perseorangan. Prinsip kesamaan yaitu berlaku bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Dan prinsip non-diskriminasi yaitu HAM tidak boleh didiskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosialnya. Pembahasan yang kedua yaitu sumber hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia. Jadi ada beberapa sumber hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia. Sumber hukum internasional ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang membentuk norma-norma hukum internasional. Sumber hukum primer yang melindungi hak asasi manusia antara lain yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang membantu menginterpretasi dan menerapkan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder yang melindungi hak asasi manusia yaitu resolusi Majelis Umum PBB, jurisprudensi Mahkamah Internasional, dan praktik negara-negara. Sumber hukum sekunder menginterpretasi sumber hukum primer yaitu dengan cara memberikan penjelasan tentang arti dan maksud dari sumber hukum primer tersebut. Contohnya dalam kasus di mana terdapat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam perjanjian internasional, maka jurisprudensi dapat digunakan untuk membantu penyelesaian perbedaan interpretasi tersebut. Atau misalnya dalam kasus di mana terdapat ketentuan dalam perjanjian internasional yang tidak jelas, maka traktat yang mengatur tentang interpretasi dan penerapan perjanjian internasional tersebut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tentang ketentuan tersebut. Poin pembahasan yang ketiga yaitu implementasi hukum internasional tentang hak asasi manusia. Negara-negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum internasional tentang hak asasi manusia.
Kewajiban ini dapat diimplementasikan melalui berbagai cara. Contohnya yaitu menyiapkan undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Jadi negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban ini harus diimplementasikan melalui hukum nasional. Oleh karena itu, negara-negara harus menyiapkan undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Contoh yang kedua yaitu mendirikan lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi negara-negara harus mendirikan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Lembaga-lembaga tersebut dapat berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dan contoh ketiga yaitu menyediakan pendidikan dan informasi tentang hak asasi manusia. Pendidikan dan informasi tentang hak asasi manusia dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti melalui sekolah, media massa, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Pendidikan dan informasi tentang hak asasi manusia juga dapat diberikan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Implementasi hukum internasional tentang hak asasi manusia melalui berbagai cara tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu peran hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia. Hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Peran ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu peran normatif dan peran institusional. Peran normatif itu hukum internasional memiliki peran dalam melindungi hak asasi manusia dengan menetapkan standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati dan ditetapkan dan ditegakkan oleh semua negara. Standar dan prinsip-prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan menetapkan standar prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum internasional dapat memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Standar dan prinsip-prinsip ini juga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan hak asasi manusia oleh negara-negara dan untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua yaitu peran institusional. Hukum internasional ini juga memiliki peran institusional, yaitu dalam melindungi hak asasi manusia dengan membentuk berbagai lembaga internasional yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga internasional ini berperan dalam penegakan hukum internasional di bidang HAM. Jadi itu adalah pembahasan tentang bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hak asasi manusia.